ya, bikin konten seasik mungkin, sekreatif mungkin, secakep mungkin di Instagram feed dan juga di story Instagram pribadi teman-teman semuanya. Bisa ya? Oke, bisa dimulai dari sekarang kan ya? Jika, apa kabar semuanya? Baik, terima kasih. Saya dengan Jonita Ari yang akan memandu untuk acara pada hari ini ya, dari pagi sampai siang nanti. Sampai siang aja ya, mau sampai besok takutnya pada bosen ya. Oke, baik. Sebagai penutup boleh ya, 5 menit sebelum kita masuk tanya jawab. Oke, jadi berikutnya aja lagi. Ya, berjabat tangan gitu ya. Ini penting teman-teman. Kenapa? Tadi kita sudah belajar mengenai pentingnya public speaking untuk menunjang sebagai seorang jurnalis banget di kalangan remaja waktu itu. Nah, disitulah saya mulai public speaking pertama saya, karena kan harus interview, tampil di depan publik, harus presentasi. Nah, kemudian beberapa ajang kecantikan dunia itu membantu saya juga untuk semakin percaya diri tampil di depan publik. Jadi waktu itu belajarnya otodidak karena belum sekolah formal untuk mempelajari komunikasi. Selanjutnya, tidak ya. Yang dilakukan di awal apa teman-teman? Meliput peristiwa, pasti ini kena ya. Bencana, itu mau mulai dari banjir, kebakaran gitu ya, bencana yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Terus kemudian apa lagi? Gempa gitu ya. Pokoknya dikasih ke daerah-daerah yang ada kejadian humanisnya. Biasanya itu di situ juga dilatih bagaimana di lapangan dengan cepat menemukan pertama data, berapa sih korbannya dan lain-lain. Kedua, menyentuh sisi manusianya, karena pasti ada korban di sana dan lain sebagainya. Nah, itu pasti dapat tahun pertama. Terus berikutnya apa lagi? Kena ronda malam nih biasanya ya. Jadi di pos awal-awal itu juga jagain nih. Kalau malam tuh beritanya apa sih teman-teman? Perampokan, kecelakaan gitu ya. Biasanya kriminalitas ya rata-rata. Nagrek gitu ya, atau ke jalur pantura, atau waktu itu saya untungnya dapat di comment center, jadi memantau CCTV gitu ya. Tapi pasti kena, jadi pasti ada kena gilirannya. Setelah itu baru apa? Oke, tahun ketiga bisa nih dipercaya setelah berkali-kali menjadi reporter di lapangan gitu ya. Masuk ke studio TV, wah senang banget. Tapi jangan langsung happy, nggak langsung siaran di jam prime time. Siarannya ngapain dulu? Kompas update setiap 5 menit gitu ya. Jadi, setiap jam tapi cuma 5 menit, cuma tayang 1 berita, 2 berita. Jadi munculnya 5 menit, make up-nya 1 jam, gitu kurang lebih ya. Tapi kita senang banget, karena apa? Itulah saat dimana kita bisa menyapa pemirsa. Setelah Kompas update, ngapain lagi? Kena dulu nih jam-jam yang biasanya orang nggak nonton terlalu banyak. Jam 12 gitu ya, berita subuh gitu ya, jam 4 pagi. Jadi pokoknya kena dulu di jam-jam yang melatih jam terbang kita. Artinya apa? Ketika sudah dipercayai hal kecil, bisa dapat kepercayaan lebih besar. Setelah di program-programnya tengadangan kepala ke atas, tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Sekali lagi boleh? Oke. Balik lagi, teman-teman dulu balik ke semua. Nah, sebenarnya banyak banget yang saya mau praktekkan, tapi kayak waktu kita nggak cukup. Ini adalah superhero pose, teman-teman ya. Ketika kita baik, terima kasih Mbak Glory untuk. Jangan lupa subscribe ya.